Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma alimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Pengurus Masjid Al-Ikhlas Ujung Batu yang sama-sama kita hormati. Kemudian bersama kita hadir tokoh masyarakat Provinsi Riau, Bapak atau Al-Ustaz Adam Syafaat MA. Beliau juga termasuk pengurus Masjid Al-Ikhlas kita ini. Kemudian yang kita hormati dan juga kita banggakan selalu segenap kepengurusan gerakan salat subuh berjamaah Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Segenap pengurus-pengurus masjid yang ada dalam gabungan gerakan salat subuh berjamaah yang hadir pada subuh hari ini. Alim ulama cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir, rekan-rekan pemuda, remaja, anak-anak kami. Insya Allah kita yang hadir subuh ini dalam agenda rutin gerakan salat subuh berjamaah, yakin dan percayalah bahwa ini akan menjadi salah satu amal terbaik kita yang akan menjadi bekal mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali di pagi ini kita memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmat. Tidak ada kata yang lebih mulia yang keluar dari lidah mulut seorang mukmin melainkan ungkapan syukur kepada Allah. Orang yang layak bahagia di dunia ini orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Orang kaya kalau dia tidak bersyukur maka dia tidak akan bahagia. Orang miskin kalau dia bersyukur dipastikan dia akan bahagia. Karena bahagia bukan datang dari harta bapak dan ibu. Bahagia bukan datang dari pangkat dan jabatan, tapi bahagia itu masuk ke dalam hati. Orang yang selalu pandai bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan hati yang selalu bahagia karena dia ikhlas, selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Oleh karena itu, di pagi subuh ini kita awali kegiatan kita, bahkan bangun pagi kita tadi subuh. Kalimat yang pertama keluar dari mulut kita adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzi ahyana
ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak ada yang dapat menolong kita nanti di yaumil mahsyar. Ternyata manusia yang sudah dijamin masuk surga, dia belum masuk surga. Kenapa? Karena menunggu umatnya. Yang sudah dijamin masuk surga, istrinya sudah dijamin masuk surga, anak-anaknya sudah dijamin masuk surga oleh Allah, sahabatnya sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Lalu kenapa dia tidak langsung masuk surga, Pak Ustaz? Karena dia ingin menolong kita umatnya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dia memberi minum di telaga Kausar, sampai dia membimbing kita untuk meniti sirah, mendoakan kita ketika kita nanti di jembatan Siratal Mustaqim. Bahkan yang masuk neraka sekalipun malang tak bisa ditolak, yang masuk neraka tetap Nabi tolong, Nabi mohonkan kepada Allah agar secepatnya kita diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan dia? Salah satu adalah dengan rajin-rajin mengirimkan tanda cinta kepadanya, yaitu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Bom-Bom dah lama ndak ke ujung batu. Sesekali ke ujung batu, topik pula di Masjid Pak Adam. Kalau di Siko kami dah sering. Dulu nuzul Quran pernah, subuh dulu laponan juga. Alhamdulillah kami tak bisa menolak. Di WA oleh Bang Haji Joni Pirgo, tolong Ustaz tanggal seboleh ke ujung batu. Sebelum-sebelumnya ambo tak dapat dah Bang Haji, ambo banyak kegiatan kini. Tapi setelah itu dibuatnya iko Masjid Pak Adam Syafaat. Mendengar kata-kata Adam go itu payah ambo melawan. Nanti ko anang de ambo Nabi Adam bapa dan ibu. Pengulu awak. InsyaAllah Bang Haji, insyaAllah. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Pesta besar umat Islam itu 2 kali dalam setahun. Pertama di 1 Syawal, yang kedua 10 Zulhijjah. Jadi boleh godang tu 2 kali setahun. Maka itu disebut dengan Aid, hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Mana yang lebih besar Idul Fitri daripada Idul Adha? Jawabannya ternyata Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Namun di masyarakat lebih membesarkan Idul Fitri ketimbang Idul Adha. Padahal Idul Adha itu lebih besar Bapak dan Ibu. Mana buktinya Pak Ustaz? Takbiran Idul Adha itu sampai di hari Tasyrik. Sementara takbiran Idul Fitri hanya di pagi hari raya itu saja. Dari malam takbir sampai pagi besok, itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha, dari malam takbiran sampai di tanggal 13 terakhir sorenya di hari Tasyrik, kita masih bertakbir setelah salat asar. Itu besarnya Bapak Ibu. Kemudian setelah hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan puasa Syawal. Man sama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti Ramadan itu dengan puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal,
Fasiyamu kasiyamid dahri, dia mendapatkan pahala puasa seperti setahun. Artinya hari raya tanggal 1, tanggal 2 sudah dianjurkan berpuasa. Padahal makanan sedang enak-enaknya di rumah. Awak suruh puasa. Sebulan potong puasa, disuruh juga puasa oleh. Sementara hari raya Idul Adha, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, puasa tak puasa. Ada yang puasa, ada yang tidak. Paling-paling orang puasa tanggal 9. Kalau Ramadan dari tanggal 1 sampai 30. Kalau Idul Adha 10 hari, 9 hari puasa. Kemudian ternyata di hari raya, besok paginya kita diharamkan berpuasa. Namanya hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Haram berpuasa. Yang ada di rumah cuman daging kerbau, daging sapi. Kita tetap tidak boleh puasa. Idul Fitri yang ada bukan hanya daging. Semua makanan enak ada. Tapi kita tetap disuruh puasa. Itu tanda besarnya Idul Adha. Setelah hari raya, haram berpuasa. Makanlah oleh kalian daging itu. Lantaklah dek kalian tunjang dunia. Kalau tidak ngerti, tidak belajar lah. Lainnya. Berarti kan suka makan tunjang, tidak ngerti juga. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi masyarakat, ternyata masyarakat bukan salah, cuman dia tak tepat sasaran. Beli baju Idul Fitri, betul. Buat kue banyak-banyak Idul Fitri, takbir keliling Idul Fitri. Nanti kalau ada yang beli baju Idul Adha, jangan salahkan, karena Ustaz Bom sudah sampaikan, Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, puncak nanti amalan di hari raya Idul Adha itu berkurban. Jadi puncaknya kurban Bapak Ibu. Tidak ada amal ibadah yang menandingi di pagi itu melainkan min ihraqid dammi, kata Nabi. Puncak amalan di hari itu adalah meneteskan darah binatang. Rupanya kurban itu amalan tinggi, amalan paling mulia di hari raya Idul Adha. Makanya masalah kurban ini, Bapak dan Ibu, Allah katakan di dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepada kalian telaga Kautsar. Salah satu tafsirnya nikmat yang banyak. Sehubungan dengan nikmat yang kita terima hidup di dunia ini, Allah inginkan dari kita fasalli, salat, wanhar, berkurban. Banyak nikmat yang diterima, Allah tidak katakan, oh baca Quranlah kalian, banyak nikmat yang kuberikan, berzikirlah kalian, banyak nikmat yang kuberikan, hajilah kalian, banyak nikmat yang kuberikan. Allah suruh kita umpamanya pergi ke Makkah. Tidak. Seiring dengan nikmat yang Allah berikan, mulai dari dalam kandungan kita, dalam kandungan sampai subuh ini, nikmat rizki, nikmat badan sehat, nikmat usaha, semua itu nikmat. Ternyata yang Allah inginkan dalam hidup kita salat, yang kedua berkorban. Maka salat ini bentuk syukur kepada Allah. Orang yang tidak salat itu tidak pandai bersyukur. Orang yang tidak salat itu tidak tahu diuntung. Nikmat diterima, tapi kening tak mau turun ke lantai untuk memuji Allah. Maka umat Islam yang tak salat itu, Bapak dan Ibu, dia belum yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang berkuasa di dunia ini. Orang tak salat tu tak percaya Tuhan dah, Bapak Ibu. Awak yang ceramah itu jemaah Nanawi apa je. Awak nanya hampir panik kan?
Nah, makanya solat ini perlu urgen. Sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, solat kalian nak. Jangan tinggalkan solat. Orang solat itu tak percaya dia dengan Tuhan. Dia tak yakin dia hamba. Dia tak meyakini ada yang berkuasa dalam hidup ini. Maka bapak dan ibu, solat ini bentuk rasa syukur, mengakui kepribadian status kita ini adalah hamba. Hamba ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Jangankan rezeki kita, nyawa di dalam badan ini diatur atau berada dalam genggaman Allah. Itu harus kita yakini bapak dan ibu. Maka solat dan tinggal-tinggal. Apalagi solat jemaah itu lebih luar biasa. Apa-apa yang tak tinggal solat solat jemaah kau jah. Takkan solat-solat sedu suang tarwi jawab menelang meninggal. Pokoknya solat jemaah. Subuh jemaah. Jangan subuh aja jemaah, beko zuhur jemaah juga. Kok dia tak ada makanan zuhur tak jemaah. Atau subuh sampai subuh ahad aja jemaahnya. Di gerakan salat subuh. Jangan. Mudah-mudahan sampai ajal datang kita tetap istiqomah dengan salat berjamaah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berkorbanlah kalian kata Allah. Berkorbanlah. Tak setimpal nikmat yang diterima dengan yang kita korbankan bapak dan ibu. Lalu apa pengajian kita Pak Ustaz? Masalah korban ini ibadah sosial. Ibadah sosial ini Bapak Ibu. Korban ini salah satu bentuk ibadah sosial. Salat jemaah itu termasuk ibadah sosial. Ibadah mengumpulkan orang, menjalin hubungan. Salat jemaah, wirid pengajian, jenguk orang sakit, melayat ke rumah saudara yang meninggal, berkorban. Ini bentuk ibadah yang indikasinya memperbaiki hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang diinginkan dari hubungan sosial ini? Apa yang Allah inginkan dari ibadah kurban sehingga sosial kita bermasyarakat baik? Satu, ibadah kurban menyadarkan kita bahwa di dalam hak kita ada hak orang lain. Itu harus sadar dulu. Di dalam ampra gaji kita ada hak orang lain. Dalam hasil sawit kita ada hak orang lain. Dalam untung jual beli kita ada hak orang lain. Dalam gaji yang diterima ada hak orang lain. Pokoknya rizki yang dapat, yang kita cari siang malam, yang kita terima tiap bulan, itu sesungguhnya bukan hak kita semuanya, bukan punya kita semuanya. Ternyata ada sedikit, secuil hak saudara kita, dan itu kita keluarkan sekali setahun lewat ibadah kurban. Jangan dilantak saudara Bapak Ibu. Ukuran keluhan, kok disopa saudara? Masuk masakit besok. Lah, keluarkan hak orang lain. Ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin. Maka masalah kurban ini Bapak dan Ibu, jangan sampai kita menyimpan-nyimpan harta. Jangan sampai hati diserang penyakit kikir. Salah satu penyakit, kenapa orang tak mau berkurban? Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia kikir, dia tidak mau. Kalau masalah kurban ini spesifikasinya bukan masalah mampu Bapak dan Ibu. Ternyata kurban ini lebih besar, lebih berat kepada mau dan tidak mau. Bukan masalah mampu. Sebab masalah kurban itulah ukurnya bukan sampai seperti nisab zakat harta. Kalau zakat harta itu nisabnya 42 juta. Baru harta itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berarti zakatnya 1.050.000. 42 juta duit kita baru dikeluarkan 1.050.000. Kalau untuk kurban bukan menunggu 42 juta. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, asal ada uang standby untuk membeli hewan kurban dan kalian tidak akan meminta-minta berhutang makanan pokok,
1 bulan menjelang hari raya, kalian sejatinya sudah mampu berkurban. Jangan gara-gara masalah kurban nak menunggu berpuluh juta. Berapa yang dikeluarkan? 3 juta, bukan 1.050.000. 40 duit, 42. Baru keluar zakatnya 1.050.000. Tapi untuk kurban 10 juta duit standby, bisa berkurban. Yang keluar bukan 1 juta, tapi 3 juta sekarang paling kurang. Itu tandanya ibadah kurban ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Betul kata Imam Taimiyah, Ibnu Taimiyah, ibadah kurban itu ibadah harta yang luar biasa. Tak menunggu harta banyak baru berkurban, asal mampu berkurban. Cuman masalahnya bukan mampu, mau atau tidak mau. Kalau masalah mampu nih, mampu kita semuanya. Honda saja bisa kita kreditkan dengan biaya 30 juta. Masjid, rumah selesai. Honda NMAX 45 juta kalau dikredit. Sekarang Honda di rumah 3. Honda Scoopy, Honda NMAX, Honda segala Honda. Kalaulah 3 Honda di rumah, itu kredit awak lebih kurang 100 juta. Masa kurban tak bisa diansur cuma 3 juta? Kenapa dia tak mau? Bukan karena dia tak mampu, tapi karena dia tidak mau dan dia terserang penyakit kiki loke. Kalau loke tu induk orang kiki tu ya. Datuk kiki loke tu dong. Kalau nyuang mudi, oh ya, sampilik karya. Jangan kan ke orang le ke inyo je kikiknya. Jangan kan ke orang, do ke seleronya je kikiknya. Awak kalau berduit kok bisa sekali seminggu makan dan lomak-lomak. Sempodi tapa, itu kan lomak aduh. Ikut duit banyak aja, makan patin tawi je. Astagfirullah. Tak masuk ada bapak dan ibu. Tu percuma banyak duit tu nyo. Ndak nyo tu. Sempori tapa ndak nyo, udang gala ndak nyo. Omo je nyo goreng maco le. Lomak goreng maco. Indak dek lomak, dek kiki tu bapak dan ibu. Lomak lah tapa tu bodoh batin le. Nah. Lanjut. Aku masalah mampu kok. Mampu awak. Aku tepuk dada tanya selera. Ikut berkorban. Kalau awak tengok-tengok pengeluaran awak tu banyak Bapak Ibu. Banyak yang tak terarah. Macam rokok lah. Abang bilang tak mampu. Tapi rokoknya macam kereta api. Rokok yang paling murah, rokok apa? Luqman. Luka mendalam. 8.000 sebungkus. Sehari sebungkus. Itu belum lagi Pak. Itu enggak mantap Pak. Yang sebungkus sehari itu alun hitam muncungnya tu. Tapi kalau yang hitam-hitam muncung tu lah 2 bungkus sehari tu. Tahu lah sebungkus sehari. 8.000 kali sebulan 240. 10 bulan 2 juta hampir atui. Setahun 3 juta kurang sikit Bapak Ibu. Kurban Dek Luqman tu. Dek Luqman saja kurban. Apalah yang rokok apa kau yang Surya Sempurna Marlboro 30.000 kali sebulan 900 kali 10 bulan 9 juta kali setahun 10 juta 800. Tu nyebut tak mampu juga. 10 juta habis dek rokok sebuah setahun. Itu tak berkorban dah. Uang berkorban ada kenderaan besok di akhirat. Iku habis dek rokok. Selelok lah rokok yang menunggunya besok di akhirat. Ambon nak ngelarang rokok dong. Ceramah ada elok bah. Ambon nyuruh berkorbannya. Ambon tak ada ngelarang tadi dah. Cuman kalau memang harus berhenti gara-gara kurban, ya berhentilah. Pokok berkorban awak. Kenapa Pak Ustaz? Nanti kalau mati awak, yang awak sedekahkan, yang awak korbankanlah yang akan kita bawa. Yang terpanggang di rokok tu tak ada dalam buku amal awak.
Tak ada tu. Tapi yang bapak ibu ikut sertakan kurban, itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Besar pahala kurban ni Pak Ustaz. Fa innaha ta'ti yaumal qiyamati. Hewan yang kita kurbankan semasa di dunia ini, dia nanti datang kepada Allah, datang nanti kepada kita di hadapan Allah lengkap semasa seperti di dunia, dengan tanduk-tanduknya, wa is'ariha, dengan rambut-rambutnya, wa zlafiha, cukup dengan kuku-kukunya. Bahkan yang tak pernah kalian makan sedikit pun semasa di dunia, dia dihitung pahala oleh Allah. Tanduk kerbau, gigi kerbau, kuku kerbau, rambut kerbau, darah kerbau yang tak pernah dimakan sampai hari ini. Apakah itu tak dihitung pahala? Ini luar biasa ibadah kurban. Jangankan yang dimakan, yang tidak dimakan pun dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau tak berkurban ni bapak dan ibu. Tanduk pun jadi pahala. Daftarlah. Kalau le ada gambarannya mendaftar. Tapi kalau berloba siaran, jangan daftar le. Tahun besok daftar. Umur panjang, badan sehat, rezeki murah. Kurban tahun besok insya-Allah. Amin. Tapi kalau ada simpanan, mampu rasanya, jangan tunggu-tunggu berkurban. Karena malaikat maut tidak menunggu mencabut nyawa kita. Kalau sempat meninggal setelah rayu iko, dipastikan itu kurban terakhir kita semasa hidup di dunia bapak dan ibu. Anak den besok mengorbankan Ustaz, jangan harap lo ke anak le. Jangan harap lo ke anak le. Entah laikan dikurbankan awak besok dah indak. Awak aja ndak sering mengorbankan orang tua yang meninggal. Macam tuju anak awak besok. Aku jangan awak lo ke wang hidup le. Awak hidup ke dibuat. Lah meninggal awak tuah badan besok le. Kalau anak mengorbankan awak tiap tahun, tuah badan awak, alhamdulillah. Tapi kalau malang di awak, ndak ada anak mengorbankan. Dibagi harta tu. Pecokaknya degara harta. Sampai tahun kurban besok. Wah, udah kurbankanlah ya. Wa'anglah. Harus tu lah dibagi. Ini berdosa-dosa untuk mengorbankan awak. Rupanya ndak ada yang mengorbankan awak seorang pun. Bau menangi dalam kubur. Menyosal berduit banyak dulu. Ikut kurban, daftar coba. Banyak yang tengangu dia apa kan? Dia apa lah bu ya? Tadi paham, tadi sakit hati ke? Mudah-mudahan dia paham lah ya. Ustaz, lah tersosak kaji Ustaz. Sebentar lek, pakai yang tersosak tu. Kalau tersosak cerita pagi kau pakai yang tersosak. Yang dicai dia apa? Mak tukar jadi ome. Emas yang ada di tangan tutup tersosak. Pakailah dulu. Jual gak 1,5 ome. Tu berkurban awak sekeluarga tiap tahun. Percuma ada ome di tangan tapi tak terpakai tu. Tak apa guna ome. Giku-giku di kampung tiap hari kan. Pakailah untuk kurban. Kau menggaya atau dek ome itu. Mati amak beko malam dibuka dek. Ndak anak membuka ada suami buka ome awak tu. Kalau anak membuka disimpannya, dihitungnya besok, dibaginya. Kalau suami membuka dipasangkannya ke jari lain besok. Hati-hati. Amak bangga ome besok pindah ke jari orang lain. Dijadin dia apa mas kawinnya besok. Itu kalau ambo macam itu. Entah kalau apa-apa sih kau tak tentu dah ambo. Maka bini ambo takutnya bawa umi pak. Banyaklah umi kau nya dan mati kau dan pindah ke tu jari orangnya. Itu karena ambo bermental. Kalau apa tak bermental dia macam tu lah. Maka irik-irik subuh kau membuat mental badan. Lah, punding lah beko mo. Mana yang lu mendaftar, berdaftarlah. Apa carolah. Tapi kalau ada kewajiban, ada hutang, ada biaya sekolah anak, walaupun duit ada, lebih wajib pula awak membayar sekolah. Jadi kaji kau korek pak, tapi lunak sebetulnya.
Kalau awak mampu, ikut kurban. Kalau tak mampu, jangan dipaksakan bapak dan ibu. Sebab ada yang lebih wajib. Kurban itu hanya sunat mu'akkad. Sebetulnya awak tu bisa. Kalau ingin. Mampu kalau ingin. Jangankan kurban yang 3 juta. Yang 30 juta untuk umroh saja, mampu kita selipkan. Mampu kita simpan. Kenapa? Karena ingin datang ke tanah suci. Berangkat ke Makkah. Yang berangkat ke Makkah itu bukan orang kaya semuanya, Pak. Orang biasa-biasa di masyarakat di kampung. Kerjanya, mohon maaf, kadang-kadang memotong, kadang-kadang kerja kebun sayur, kadang-kadang cuma jualan sate, jual lontong, tapi sampai dia ke Makkah. Kenapa? Karena keinginannya pergi ke Makkah itu mengalahkan badannya, lebih besar semangatnya daripada badannya leh. Macam tu semestinya kurban tu dibuat. Kalau semangat tu besar, tiap tahun pasti kurban di rumah awak insya-Allah. Maka ikut kurban. Ustaz, duit tak ada Ustaz, tapi yang akan diterima siap rayu ada. Boleh berhutang berkurban, tapi dengan syarat ada tentangan untuk membayar. Dalam mazhab Hambali, berhutang boleh berkurban, tapi pembayarnya besok ada. Duit kita baru keluar bulan 8, rayu bulan Iko. Duit keluar bulan 8, duit jual tanah, boleh. Hutang orang diterima nanti bulan 8, boleh. Pinjam dulu duit orang sekarang, ikut berkurban, boleh. Begitulah kita ditekankan berkurban. Berhutang pun boleh Bapak Ibu. Tapi tentangan membayu ada. Kalau tidak ada tentangannya, jangan soto-soto leleh. Mereka datang ke Buya Adam, mereka pinjam dulu duit Pak Dewan. Berapa? 3 juta. Untuk apa? Kurban. Boleh berhutang? Boleh. Macam mana tentangannya? Ada besok arisan ambo keluar. Arisan aku keluar. Berapa? 700-nya Pak Dewan. Itu tak bisa dulu Pak. Itu menceng-ceng namanya tu. Itu yang 2.300.000 macam mana? Dia usurahkan kepada Allah Pak Dewan. Allah Ta'ala nak menerima masalah tu tu Pak. Tapi kalau lain arisannya menerima 4 juta, 5 juta, ikutlah. Kalau tempat kami Pak Dewan, ada yang panen ikan, rupanya panen ikan meleset. Saya mestinya dipanen sebelum rayo, rupanya karena banyak antrian, nanti dipanen setelah rayo. Dipakai duit masjid dulu. Masjid meminjamkannya untuk orang yang panennya tadi meleset, molor, nanti setelah panen dibayarnya. Dan biasanya yang macam itu tuh selalu untung panennya Pak. Sebablah diambilnya hak orang tuh, maka untung selalu. Tidak ada yang mati-mati ikannya. Maka kalau ada usaha awak, keluarkan dulu. Walaupun belum clear usaha itu, belum selesai. Ikut kurban. Kenapa Pak Ustaz? Sebab kurban ini datangnya cuma sekali setahun. Kalau ndak ikut awak yang 4 hari kok, tanggal 10, boleh, 2 boleh, 3 boleh, tak bisa kita ikut lagi. Umpama tanggal 5 boleh, keluar duit awak. Awak belikan 1 ekor hewan kurban. Hewan kambing, hewan sapi, kerbau, datang ke panitia. Panitia, tolong sembelih iko kurban kami. Demi Allah, itu bukan kurban Bapak dan Ibu. Hewan yang disembelih di luar 4 hari ini bukan nilai kurban. Makanya jangan sampai tak ikut yang 4 hari ini. Kurban itu yang 4 hari itu, menyembelih di 4 hari ini. Berarti kalau tidak ikut yang 4 hari kok, menunggu 1 tahun. Itu makanya rugi awak setahun menunggu. Kalau subuh cuma aku tidak ikut pagi kok, subuh besok ada oleh yang pakai kambing tu. Besok pakai kambing mah. Artinya tidak rugi awak dok. Tak rugi dok. Nah, jadi 1. Dalam hak kita, dalam rezeki kita ada hak orang lain. Nabi memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, jangan sampai ya Allah, aku takut, aku berlindung kepadamu dari penyakit al-bukhlu, kikir, tak mau berbagi dengan orang lain. Kikir penyakit yang paling menghantam harta kita. Kalau harta sudah dihantam kikir, masuk ke dalam hati, maka orang itu tidak akan mau berbagi dengan orang lain. Apakah sifat kikir ini menyelamatkan kita Pak Ustaz? Tidak. Kenapa kita tak boleh kikir? Orang kikir dibenci Allah. Orang kikir melawan kehendak Allah, keinginan Allah, takdir Allah.
Orang kikir ni yang dilawannya Allah, Pak. Allah inginkan harta itu disalurkan kepada orang lain. Kuberikan kamu harta, engkau harta bom-bom, salurkan. Ada hak anak yatim di dalam, ada hak fakir miskin dalam, ada hak saudara-saudaramu, ada hak tetangga-tetanggamu. Itu salurkan. Allah titipkan harta supaya kita salurkan. Ternyata dia simpan. Sudah Allah berikan dia harta, yang dia lakukan, dia simpan, dia cari, dia hitung, dia simpan. Dia cari, dia hitung, dia simpan. Tak dia keluarkan. Dicarinya, dihitung, disimpan. Dicarinya, dihitung, disimpan. Dia tidak mengeluarkan. Padahal Allah ingin dia keluarkan harta itu. Makanya yang tidak mau berkurban, yang tidak mau mengeluarkan harta, langsung Allah ancam dalam Al-Quran. Wailun, masuk nerakalah. Wailun, celakalah. Alladzi jama'a malan wa addada, yang kerjanya setiap hari mencari, menghitung, mencari, menghitung, menyimpan. Tak dia keluarkan harta itu kepada jalan Allah. Orang itu masuk neraka. Celaka dia, Bapak dan Ibu. Aku jangan simpan-simpan duit dong. Ambo paling takut nyimpan duit gua. Kalau lah banyak duit tu takut ambo. Takut masuk rumah sakit, Pak. Iyo, duit banyak artinya bisa kemungkinan awak masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit tu banyak-banyak duit tu doh. Maka ambo takut berduit banyak kok. Takut masuk rumah sakit, maka ambo keluarkan copot anak yatim supaya dia masuk rumah sakit. Kalau dipilih-pilih, mendingan awak keluarkan duit tu daripadanya keluar di rumah sakit, Bapak Ibu. Kalau lah masuk rumah sakit kok ndak ada sodapnya doh. Hidung awak batali bakabel tu ndak lomak doh. Tangan awak berimpus tu mana lomak. Makan rumah sakit tu mana sodap. Betul? Betul? Paling nan lomak di rumah sakit tu nengok perawat ajonya, Bapak. Itu ajo lomaknya. Selebih itu poning awak rumah sakit itu ya. Ndak itu ambo, Bang. Kalau apa-apa ambo aso samo jawab dia. Nah, kan teraso gaji kan? Ambo buat itu tuh supaya teraso gaji itu. Kalau ndak ambo buat macam tu ndak menggigit gaji itu doh, Bapak. Beko janganlah sampai keluar di masa juga. Oh, Ustaz itu kerajonya, Bapak. Ndak apa. Kalau lah sakit dah mana sempat nengok perawat tu leh. Napas aja ndak teratur leh. Giko. Mana sempat nengok perawat tu leh. Nah, cuman agak-agak sehat sikit, mulailah kan gitu. Suai? Kau hati-hati, jangan simpan-simpan harta. Harta tak bisa menyelamatkan kita di dunia. Betul, Pak Ustaz? Betul. Jangankan mengobati kita yang sakit, demi Allah, harta yang banyak tak bisa mengembalikan selera makan yang hilang, Bapak dan Ibu. Jangankan untuk membuat sehat, dia masuk rumah sakit sehat, wah, belum tentu lah. Yang pergi rumah sakit dengan duit banyak, belum tentu dia sehat keluar dari rumah sakit. Jangankan membuat kita sehat, mengembalikan selera makan ni tak bisa ada duit banyak tu. Apa guna duit banyak, selera makan tak ada. Tak berguna duit tu le, Bapak Ibu. Kalau lai kau ndak mau mana mau le. Sampo di tapanya ndak nyio. Tu ndak lomak dole, Pak. Ndak guna duit banyak dole. Udangnya ndak nyio. Ayam kampungnya menolak. Sampo di bawungnya menolak. Ndak guna. Ambo lah sering macam itu. Lah podik, lah drop, lah tumbang. Ditanya dek bini di rumah. Makan. Ambo cek sempo di tapa di batu bola. Menggeleng. Apa guna duit le, Pak? Ndak menimu dah. Ulah yang kampungnya. Ndak ada menimu cik le. Apa guna duit? Cuba sampaikan ke aku. Ndak guna duit tu le. Selera makannya ndak bisanya kembalikan no. Aku jangan gilo-gilo botol ke duit kan. Kau takutlah mengeluarkan tuku merah tu. Memang iyo, setelah berimpak tu poning-poning jauh sikit-sikit. Duit tak bisa menolong awak. Aku tak boleh awak kikir, Bapak Ibu. Yang akan menolong tu yang kita infak sedekahkan. Jangan sibuk membangun di dunia, pikirkan pembangunan di akhirat. Sibuk mencari harta di dunia, bangun rumah, bangun ruko, beli kendaraan.
Rupanya pembangunan di akhirat tak dia pikirkan. Harta itu akan bersua di akhirat kalau kita kirimkan ke akhirat. Bangun istana di akhirat dengan berbagi semasa di dunia ini, Pak. Aku orang berbagi itu, orang yang dermawan itu, dia sedang membangun istana di akhirat. Di dunia mungkin rumahnya tak besar, tapi di akhirat dia dapat istana. Amin. Oh. Tengok besok. Ambo undang ke istana ambo di akhirat besok. Kenapa kita tak boleh kikir, Pak Ustaz? Karena orang kikir hidupnya susah di dunia, di akhirat dia sengsara. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-bakhilu ya'isu 'isal fuqara. Orang bakhil, orang kikir, dia hidup di dunia macam orang fakir, orang susah, hartanya banyak, tapi dia tak nikmati, Bapak dan Ibu. Itu orang kikir. Orang kikir itu susah hidupnya. Harta banyak tapi tidak dinikmatinya. Dong. Contoh, rumahnya 10, yang ditinggalkan, yang dihuninya berapa? Sucinya. Mobilnya 7, yang dipakainya suci sekali dipakainya, Pak. Nah, ada yang bisa pakai mobil sekali 2 dah. Maka harta itu tak bisa dinikmati. Apa guna banyak-banyak harta kalau tak dinikmati? Betul? Rupanya Bapak dan Ibu, yang dinikmati satu. Ternyata di akhirat yang akan kita selesaikan pertanggungjawabannya tetap sepu. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Wa yuhasabu hisabal aghniya. Besok di akhirat dia tetap diadili, dihitung oleh Allah dengan cara adili orang kaya. Macam mana Allah mengadili orang kaya? Macam itulah dia tetap dihitung. Dia dapat 10, nanti yang ditanya bukan yang dipakainya, tapi semua yang dia dapat, Bapak dan Ibu. Terpakai tidak terpakai, tetap kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau nak selamat, jangan disimpan, keluarkan, biar nanti kita tak susah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak harta wang bom, banyak ya Allah. 10, ke mana? Dalam impak sedekah ya Allah. Sodo habis impak sedekah. Tak ada mesti simpan. Itu selamat Bapak. Datang dari engkau, ku kembalikan kepada engkau ya Allah. Itu selamat waduh. Tapi kalau simpan, ajab buat besok di akhirat. Di dunia tidak dinikmati, di akhirat awak tenggelam dalam harta itu. Dibakar, dipanaskan oleh Allah dalam neraka Jahannam. Yauma yuhma 'alaiha fi nari Jahannam. Hari itu neraka akan memanaskan harta yang disimpan semasa di dunia. Fatukwa biha jibahuhum. Ketika harta itu sudah panas, sudah mendidih, Allah tumpahkan ke kening kita. Wa junubuhum, Allah timpahkan ke usus kita. Wa zuhuruhum, Allah tumpahkan ke punggung kita. Hadza ma kanastum, inilah harta yang kalian simpan semasa di dunia. Fazuku, rasakanlah azabnya. Bima kuntum taknizun, apa yang kalian cari, yang kalian simpan, itulah yang kalian rasakan hari ini. Rupanya kita dibakar, ditenggelamkan di dalam harta yang kita cari, yang tidak kita infak sedekahkan semasa hidup di dunia, Bapak dan Ibu. Sengsara sok di akhirat. Kalau banyak nan takut-takut tanggung, Pak dan Ibu. Ustaz dah apa? Ustaz nyuruh tadi Buya awak protokol. Gaslah Ustaz ni. Iyalah nya dah. Dalam hati tadi Buya. Dalam hati ambo sampai putih tadi gas kau tengok. Awak dipancung-pancung ni Buya kau. Awak ndak dipancung lah naik. Jom berbani kau kan. Dipancing ni lah. Macam golah jadinya. Banyak yang sakit hati datang pagi kau. Ternyata Bapak dan Ibu, kenapa tak boleh kikir? Karena harta yang tidak kita keluarkan semasa di dunia, yang tak kita korbankan, di akhirat akan berubah. Suja'an akra. Harta itu menjadi ular besar, berkepala botak, berlidah cupang 2, mengejar kita. Dipatoknya, terkojut orang di padang mahsyar. Kenapa ini yang dikojak? Kenapa Ustaz Bombom itu dikojak ular? Kok tak awak yang dikejarnya? Besok Ustaz Bombom bertanya setelah dipatok ular, kenapa dia yang kau kejar? Kenapa aku yang dikejar? Bercakaplah ular itu leh, yang kepalanya botak, yang lidahnya cupang 2. Apa kata ular? Hadza maluka. Akulah harta
yang dulu kau cari. Hadza kanzuka, ana kanzuka. Akulah perhiasan yang kau tumpuk semasa di dunia. Ana maluka, ana kanzuka. Akulah hartamu, wahai Bombom. Terkojut Ustaz Bombom di akhirat. Dikojar di ulik, Pak. Ulik tu haru tu awak. Ular berkepala botak. Nah, kalau nak dikojar ulik kepala botak tu, sedekah, kurban juga. Bahaya tu. Ambo takut mana ngama. Lah ikutlah. Mendaftar cepat ya. Ndak ada yang nyebut iyo tu, apa cara kau. Takut saya doma apa cara. Nah, selesai kaji cie. Kedua, wak potong-potong singkat ajalah. Yang kedua, ibadah sosial kurban ini yang pertama, dalam hak kita ada hak orang lah, dalam harta kita ada hak orang lain. Itu sosialnya. Yang kedua, ternyata ibadah kurban ini ibadah sosial. Kita jangan bocokak, Bapak dan Ibu. Bersatulah dengan ibadah kurban. Kenapa? Mulai dari membeli hewan kurban bersama sampai memakannya bersama. Contoh, sekelompok berapa orang? 7. Bersama tidak? Bersama. Nanti menumbangkannya bersama atau surang? Bersama. Nanti membersihkannya bersama atau surang? Bersama. Nanti membagikannya bersama atau surang? Bersama, makan bersama. Maka ibadah kurban ini ibadah yang menjalin persatuan dan kesatuan. Bersatulah dengan ibadah kau. Jangan bacokak-cokak. Sebab kenapa? Karena ibadah kurban ini bentuk agar umat Islam ini selalu dalam keadaan bersama. Alaikum bil jamaah. Bersamalah kalian selalu. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam domba-domba yang sendiri-sendiri. Aku yang diterkam serigala itu yang sendiri-sendiri, Pak. Aku kalau nak diterkam, nak diterkam no, bersama selalu. Datang salat jamaah bersama, datang wirid pengajian bersama, jenguk orang sakit bersama, jenguk orang meninggal bersama, berkurban bersama. Insya Allah rahmat berkah akan selalu turun ke negeri kita. Tidak ada jalan Allah menolak. Kalau sudah umat ini bersatu, mohon maaf Bapak dan Ibu, tak ada yang mustahil bagi Allah. Perang Badar 314 melawan 1000, tapi umat Islam menang total. Apa penyebabnya? Persatuan. Tapi di perang Uhud bisa kalah bukan karena umat Islam tak kuat, tapi karena tidak mendengarkan instruksi baginda Rasulullah. Tak bersama oleh kalah jadinya. Padahal mau nang inyo satirip tu. Mau nang seputaran pertama Pak perang Uhud tu. Rupa menengok Haroto di bawah Ome turun sado pasukan panah di hati tu. Ini turun berobot tu nampak deh orang kafir, orang Quraisy yang alun jauh lah. Oh di situ sana rupanya. Diputar baliknya, diambilnya wilayah pemanah tu. Habis umat Islam sampai-sampai Nabi hampir terbunuh di perang Uhud tu deh. Apa penyebabnya? Karena mulai tidak bersama. Sampai pocah Pak perang Uhud tu. Aku ujung batu jangan pocah. Kalau pocah besok hancur Pak. SSB ku mewujudkan kebersamaan. Aku bangun kebersamaan. Kurban tu yang membuat awak bersama selalu. Makan daging bersama, cai kau bawa bersama, sodo bersama-sama besok. Makanya ikut awak sama-sama. Ndak soto kurban do, terus menolong projo. Datang besok. Tak soto besok umpama membersihkan, membagikan. Alah, tak masalah, teroyong pun ikut awak. Ikon ndak sudahlah ndak soto berkurban, ndak soto menumbangkan hewan kurban, tak soto membersihkan hewan kurban, tak soto membersihkan lapangan tompek hewan kurban, membagikan pun tak ikut. Rupo-rupo inyo datang nomor 1 linya nak niyo. Inyo dulu nak membawa daging kurban tu pulang. Iko orang macam kogo bahaya ko Bapak dan Ibu. Yang dibawanya ke lapangan itu ndak lo mangkuk no. Copa pemandian anak-anak pula nanti bawanya. Aku daging kurban tu sikit bentuknya. Copa mandi yang dibawa ke lapangan. Lah, sesuai? Semangat, jangan sombong, jangan hasad, jangan cemee. InsyaAllah dengan kurban kita semakin bersatu insyaAllah. Amin.
kita tutup ceramah ini dengan berkata-kata hikmah. Perkataan hikmah Ustaz Bombom subuh ini di ujung batu. Jangan serakah dengan daging kurban. Jangan tomak dengan jatah daging kurban. Karena daging kurban itu enaknya sekali makan, Bapak dan Ibu. Jangan ada hasrat nak menyimpan sampai berbulan-bulan sehingga terbawa jatah orang. Awak nak makan daging juga berbulan-bulan sehingga terbawalah hak orang balik. Jenado. Jangan sampai dibawa hak orang ke rumah. Yang disimpan dalam kulkas itu usahakan jangan ada hak orang. Banyak sama dibagi, sikit sama dapat. Apa motonya Pak Ustaz? Orang hari itu makan daging, kita makan daging. Maka sifat serakah jangan dibawa menghadapi hari raya kurban. Jangan dibawa ke lapangan menjemput jatah hewan kurban. Jangan pernah tomak ingin menyimpan-nyimpan sampai berbulan-bulan. Kenapa? Karena yang disimpan sampai berbulan-bulan dipastikan tidak enak, Bapak dan Ibu. Nah, ada lomak daging tu kalau lah berbulan no. Lomak je Pak Ustaz. Bukan daging tu yang lomak. Selewawak dan godang, Bapak dan Ibu. Mana lo lomak lah berbulan-bulan daging no. Lomak je nyo apa golenya amak tu. Indak tu dok. Selewanya no godang. Tomak tu. Ndak daging tu na lomak tu, tomaknya tu. Betul? Lomak maco baru tu dulu le. Kalau lah berbulan-bulan dalam kulkas tu. Lah, jangan dibawa tunjang ulang kurang. Naik tensi awak besok. Tunjang dibagi. Banyak video beredar gini. Penitia, hati-hati dalam hal itu. Kalau sempat kurban kau luar biasa, penitia banyak dapat pahala. Kerana penitia tak dapat gaji. Maka dia dapat pahala dan besar, Pak. Yang mencari hewan kurban dia. Yang menelpon orang punya hewan tu dia. Yang membawanya ke rumahnya. Yang bertanggung jawab inyo. Sampai pelaksanaan inyo tanggung jawab. Inyo yang paling banyak. Tapi jatah penitia tidak ada dalam hewan kurban. Paling-paling penitia ni dapat duit rokok saja. Menunggu hewan kurban dapat rokok. Tak ada. Tunjang-tunjang tak ada hak penitia. Faham? Kerojo lah besok. Tapi jangan dibawa-bawa balik. Bagi sama orang. Sama sikit-sikit seorang. Hati dapat sikit-sikit seorang. Limpo dapat sikit-sikit seorang. Tunjang dapat sikit-sikit seorang. Sikit-sikit tu yang lomak. Apa gunanya banyak kalau hak orang termakan? Betul? Naik tensi, Pak. Sup tu sekali lomaknya. Sup tu sekali makan lomaknya. Besok pagi lomaknya nyo. Tapi lomak yang pertama tu ni. Amak lain kau tak. Sangkonya tak lomak. Lomak je nyo. Cuman kan lomak je yang pertama tu lah. Sesuai? Alhamdulillah. Dan kita serakah. Pokoknya nanti dibagi. InsyaAllah. InsyaAllah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan daging kurban itu berkah. Dapat membuat kita semangat ingin berkurban. Dan membangkitkan semangat kecintaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ustaz Bombom datang sesekali. Namun ninyo meletup-meletup aja. Main gas-gas aja. Maklumlah Bapak Ibu. Orang sesekali ke kadang kerinduannya luar biasa. Ambo ngomong semangit macam tu bukan dek marah. Tapi dek rindu dengan orang ujung batu ni Bapak dan Ibu. Aku mandang ambo semangat Ustaz. Ya betul. Ambo lah lama tak komai. Lah 3 bulan tak komai. Jadi sekali komai ko. Ayo memang melotui sekali ko Bapak dan Ibu. Mohon maaf aja lah. Kalau agak tinggi lantang bahasanya. Kami mohon maaf. Bukan karena kami marah, tapi karena kami semangat. Kasar bahasa Ustaz. Enggak. Memang kami makhluk kasar Bapak dan Ibu. Kalau kami makhluk halus, tentu yang halus-halus keluar. Nah, tapi kami ini makhluk kasar. Maka maklum sajalah kalau ceramah itu kasar-kasar. Karena memang kami makhluk kasar Bapak dan Ibu. Sengaja semuanya Pak Ustaz, kami mohon maaf. Semua yang kami sampaikan bukan tidak sengaja, tapi kami sengaja Bapak dan Ibu. Kami tidak ingin bohong munafik. Kami mohon maaf karena memang yang kami sampaikan semuanya sengaja menyinggung kita. Jadi jemongi lele. Sengaja dong jemongi lele. Terima kasih.
terima kasih, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ucapan tak berkenan tutur kata menyinggung. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.